Nah, apakah ini mau dibiarkan? Apakah semua ini mau diputihkan? No way. Penemuan MK akan jati dirinya ini sangat penting ya dalam keadaan sekarang ini. Kenapa? Karena ke depan MK akan dihadapkan pada ujian yang lebih berat. Nah, ujian apa itu? Yaitu ujian ketika MK mengadili sengketa Pilpres. Saya harap MK akan kembali menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, saya mengatakan ini karena Paslon 03 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Setelah selesai perhitungan manual ya, yang dibuat oleh KPU pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Dan saya hakul yakin Paslon 01 juga akan mengajukan permohonan PHPU sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu penting MK yang independen, MK yang profesional. Ya. Saya harapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa Pilpres secara teliti dan seksama dan profesional, penuh dengan integritas, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, ya, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan atau pra pencoblosan, pemilihan ya atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan atau proses penghitungan suara. Nah, semua proses ini yang disebut sebagai pemilu, sebagai Pilpres. Kita nggak bisa bilang, pemilu itu hanya pencoblosan gitu. Nggak begitu. Prosesnya itu ditinggalkan. Buat saya, dan saya kan dalam kalau Anda belajar hukum, proses itu sama atau malah lebih penting ketimbang perolehan suara. Ini yang disebut sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, pelanggaran, kecurangan, malah ada yang menyebutkan sebagai kejahatan pemilu yang terjadi menjelang pencoblosan itu harus diteliti, harus dipelototi, harus dianalisa, harus diputuskan oleh MK. Nah, saudara-saudara, ini pengantar dari saya. Sebelum saya tutup, saya harus mengatakan saya kagum dengan Mahkamah Konstitusi di Austria. Ya. Saya kagum dengan Mahkamah Agung di Kenya dan Malawi. Mereka berani membuat putusan yang bernas tentang pemilu yang harus dilihat secara holistik, tidak dilihat secara parsial. Nah, saya ingin MK kita juga mampu tampil sebagai Mahkamah Konstitusi yang betul-betul punya wibawa konstitusional. Karena kalau melihat secara parsial itu bahaya. Bahayanya apa? Ya, yang disebut parsial itu, kalau hanya melihat hasil perhitungan suara semata-mata, maka artinya proses pra pencoblosan dianggap tidak bermasalah. Nah, saya bisa tanya pada Anda semua, apa betul proses sebelum pencoblosan itu tidak bermasalah? Ini pertanyaan yang sangat logis untuk diajukan. Ya. Sebab menurut saya proses pada pra pencoblosan itu sangat banyak masalahnya. Mau buktinya? Anda baca saja keterangan Bawaslu. Ya, baca saja keterangan Ketua KPU yang pernah mengakui bahwa ada masalah dengan Sirekap, ada masalah di Malaysia, di Taiwan pada waktu itu. Mereka sendiri mengakui ada masalah. Bawaslu punya catatan dan punya press release mengenai itu, ribuan masalah. Nah, apalagi kita sebagai perwakilan paslon, apalagi civil society, LSM, mereka tahu begitu banyak masalah. Anda bicara dengan Ferry Amsari, Anda melihat masalah. Anda bicara dengan
teman-teman yang mengelola aplikasi kawal pemilu, Anda melihat masalah. Anda menonton film Dirty Votes, di situ banyak masalah. Nah, apakah ini mau dibiarkan? Apakah semua ini mau diputihkan? No way. There's no way kita memutihkan pelanggaran yang terjadi sebelum pencoblosan. Nah, saya ingin berhenti sampai sini. Terima kasih. Baik, terima kasih.